Dari penduduk bekerja per Agustus 2023 sebanyak 139,85 juta orang itu terdistribusi, tersebar di 17 sektor ekonomi dan dalam 7 status pekerjaan utama. Nah, itu sudah kita pelajari. Nah, dari 7 status pekerjaan tadi, BPS mengelompokkannya menjadi 2. Dia disebut oleh BPS kelompok formal dan kelompok informal. Berarti yang pekerjaannya adalah pekerja formal dan pekerja informal. Tapi hati-hati ya, definisi BPS ini tidak persis sama dengan pembicaraan kita sehari-hari. Apa yang disebut dengan pekerja formal? Di antara 7 tadi, 2 status disebut pekerja formal. Jadi asal orang bekerja di salah satu dari status itu disebut pekerja formal. Nah, statusnya apa? 1, ya pegawai, karyawan, atau buruh tetap, itu dianggap pekerja formal. Lalu pekerja formal kedua adalah pengusaha, berusaha tetapi dibantu buruh tetap. Itu juga pekerja formal. Hanya 2 itu, yang 5 lain pekerja informal. 5 yang lain itu kita sudah bicarakan di depan, berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja tidak dibayar. Nah, apa arti penting menganalisis ini? Sebuah perekonomian yang tumbuh dengan baik, memiliki struktur ekonomi yang kuat, tentu harus dianalisis dengan pertumbuhan ekonomi dan PDB ya. Pada saat bersamaan, dianalisis juga struktur pekerjaannya. Jika mereka yang bekerja di sektor formal makin banyak, makin besar porsinya, berarti perekonomian itu makin kokoh. Dan sebaliknya, kalau seandainya nanti adalah pekerja informalnya yang lebih banyak. Nah, apa yang terjadi di Indonesia? Menurut data tadi Agustus 2023, itu ternyata pekerja formal hanya 57,19 juta orang dari 139,85 juta ya, atau kurang lebih 40,89%. Yang lebih banyak 59,11% adalah pekerja informal. Nah, kalau digambar mungkin lebih menarik ya. Nah, ini kita gambar. Saya ingin katakan grafik ini adalah kondisi Agustus, karena setiap tahun kan ada Februari dan Agustus. Alasan memilih Agustus karena datanya lebih presisi dengan sampel yang lebih banyak. Nah, yang biru menunjukkan jumlah orangnya, juta satuannya, yang orange menunjukkan persentasinya. Sebenarnya kita sempat, kalau ini ditarik lebih jauh ya, itu terjadi perbaikan, di mana informal ini menurun kan, ini lihat. Dari 2010 menurun sampai kan turun ini. Dari sisi jumlah sih relatif stabil, tapi dari sisi presentasi menurun. Berarti ekonomi membaik. Ketika COVID langsung lompat dia. Masuk akal ya, bahwa ketika COVID ada PHK di sektor formal, yang dulu dia mungkin buruh tetap jadi dirumahkan, ya semacam itu. Yang dulu dia berusaha sendiri dibantu 50-100 orang, kebetulan bangkrut misalnya, kan otomatis kan itu berkurang. Maka pekerja informalnya bertambah. Nah, si orang yang di PHK tadi, karena dia mungkin ada pesangon, dia punya ada dana lah, lalu dia buat kegiatan, dipasarkan secara online atau pasarkan ke tetangganya, dia tetap bekerja, tapi jadi pekerja informal kan, berubah status dia. Nah, ini maka terjadi. Nah, setelah terjadi pemulihan ekonomi 2021 sampai 2023, ternyata belum sepenuhnya menggeser struktur tenaga kerja ini, yang informal masih sangat banyak. Nah, karena itu kalau dari 2-3 literasi kita ini, kita mungkin untuk sementara, tentu perlu tambahan data lain, kita ingin mengatakan sebetulnya ekonomi Indonesia belum betul-betul pulih dari pandemi, dilihat dari struktur tenaga kerja ini. Di antara pekerja informal tadi, saya ingin meng-highlight salah satu statusnya adalah pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. Kan begitu? Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya mirip dengan pengangguran. Jadi dia bekerja, umpama membantu ibunya jaga warung di rumah, umpama dia setiap malam minggu membantu pamannya di warung tenda, karena malam minggu pamannya punya pelanggan yang banyak. Nah itu kan, tapi tidak dibayar. Itu dalam praktek sehari-hari kalau ditanyakan, misalnya tadi contoh kita tadi adalah orang yang bantu ibunya, dia kebetulan sudah lulus kuliah. Ketika bertamu
sanaknya bertamu tanya, "Nak, kamu sudah kerja?" "Belum, Om." "Loh, apa kegiatan?" "Saya bantu ibu jualan." Kan dalam konteks sehari-hari kan suasananya dia tuh tidak bekerja. Tapi kalau didata oleh BPS bekerja. Mengapa? Ketika ditanya, apakah saudara melakukan kegiatan yang menghasilkan atau membantu orang lain menghasilkan? Iya, bantu ibunya menghasilkan, maka dia bekerja. Nah, tentu dalam konteks analisis ini kita perlu tahu jumlahnya bagaimana. Nah, ini ada gambar yang menarik nih jumlahnya. Ini jumlah aja ya saya taruh. Betapa jumlah itu tahun 2004 17,29 juta. Naik turun sih. Ini juga dikaitkan dengan perekonomian, nanti terlihat tahun-tahun itu ekonomi kondisinya seperti apa. Nah, ini merupakan informasi yang bisa membantu kita menganalisis tahun ke tahun perekonomian. Nah, sempat membaik nih sampai 2017, sampai 2019 ini terendah. Tapi lihat, pandemi meningkatkannya langsung bertambah hampir 4 juta tambahannya. Ya, betul kan? Jadi dia mungkin kena PHK, dia mungkin usahanya bangkrut, biar dia sebelumnya usaha sendiri tapi sudah kehabisan modal, dia ikut saja dengan saudaranya, ibunya, bapaknya, atau saudaranya, tapi tidak dibayar. Maka menambah jumlah pekerja keluarga. Dan sampai saat ini belum geming ya. Jadi bertahan di 18 jutaan, kurang lebih begitu.